Halo semua, jadi nama saya Agus Dufai, Selangor 526, 318. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang network basic dari releasecode.org, terutama HTTP dan HTML. Eh, Internet ini benar-benar mengubah cara orang berinteraksi dan terhubung. Tapi bagaimana sih cara kerjanya? Bagaimana sebenarnya komputer di seluruh dunia itu berkomunikasi satu sama lain? Yuk kita simak. Jadi kan kalau misalnya kita mau mengetikkan sesuatu ya, kita misalnya mengetikkan URL di sebuah web, kita kan langsung membuka ke web yang dituju. Nah itu sebenarnya itu komputer berkomunikasi dengan server menggunakan HTTP. Sebenarnya yang kita lakukan itu mengirim request GET. Jadi namanya berupa GET/login. Kemudian server dari sana itu merespon bahwa kita menginginkan kode HTML dari halaman login tersebut. Nah ini contoh HTML text. Misal image align untuk meratakan gambar, image align right berarti ke kanan. Kemudian ada ini HTML strong untuk menebalkan tulisan. Nah terkadang jika kita mengirim informasi seperti saat isi formulir atau login, browser ini mengirimkan informasi dalam bentuk teks biasa ke server web menggunakan permintaan http/post. Katakan masuk ke tumblr.com ya. Pertama yang kita lakukan kan membuat permintaan post itu berupa slash post tadi ke halaman login Tumblr yang seperti ini. Nah ini, kemudian server juga memberikan sedikit data cookie terlihat yang dilihat dan diketahui oleh browser untuk disimpan. Tapi kita nggak tahu ya, dan ini itu penting karena satunya cara agar situs web ini mengingat siapa kita. Jadi kalau misal di sini di YouTube-nya dicontohin sebagai David, terus web itu menyimpan nomor tersebut dan saat berikutnya Anda mau login lagi ke Tumblr, browser web Tumblr ini mengetahui bahwa itu kita gitu dengan melampirkan nomor ID tersebut ke permintaan yang dikirim ke server Tumblr. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada SSL dan TSL. SSL atau Secure Socket Layer dan TLS Transport Layer Security adalah lapisan keamanan untuk melindungi dari hacking. SSL dan TLS aktif ketika Anda melihat gembok kecil di sebuah URL. Jadi kalau di URL sini di sebelah sini itu biasanya ada gemboknya itu memberikan bahwa sebuah web itu aman dengan saat sebuah pemerintah browser Anda terlibat dalam koneksi aman, tanda-tanda situs tersebut akan memberikan sertifikat digital. Sertifikat digital ini sudah diberikan oleh otoritas sertifikat yang merupakan entitas terpercaya yang memverifikasi identitas situs web. Nah ini contohnya sertifikat authorities. Nah, kita lanjut kesimpulan. Singkatnya, HTTP dan DNS ini mengelola pengiriman dan penerimaan HTML, file media, atau apapun di web. Apa yang memungkinkan hal ini terjadi adalah jaringan TCP atau slice IP dan router yang memecah dan mengangkut informasi dalam paket-paket kecil. Paket-paket itu sendiri terdiri dari biner, dan satu dan nol yang secara fisik dikirim melalui kabel listrik, fiber optic cables, dan wireless cable. Kemudian yang selanjutnya itu data private and encryption. Kita semua mengirim dan menerima informasi melalui kabel dan koneksi bersama, seperti yang dijelaskan tadi ya. Tapi meskipun sistem terbuka, kita kan masih kan banyak banget data dari seluruh dunia. Di nomor, kartu kredit, informasi bank, dan email. Jadi gimana semuanya ini bisa dirahasiakan. Ini modalnya ada enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah pengacauan atau pengubahan pesan untuk menyembunyikan data aslinya, sedangkan deskripsi adalah proses penguraian pesan tersebut agar dapat dibaca. Kemudian kita lanjut ke Cipher Cipher Encryption Methods. Jadi metode enkripsi ini diciptakan oleh Cipher Cipher pada awal abad 1980. Jadi cara kerjanya itu algoritma ini mengganti setiap huruf dalam pesan asli dan huruf yang menurun. Jadi kalau kata kita kan mau menyampaikan pesan hello ya, jadi H, H itu plus 5 jadi M, kemudian E plus 5 jadi C. Jadi ini disembunyikan dalam bentuk huruf acak yang udah ada polanya. Tapi minusnya, siapapun dapat coba-coba hingga membentuk susunan huruf yang masuk akal. Jadi misal dicoba kayak plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, seterusnya itu sampai cocok.
Kan nggak perlu waktu lama ya kalau nyoba. Nah, lalu metode sensor saver ini dikembangkan lagi menjadi 256 bit keys. Nah, ini contohnya ini kan semakin panjang diacak ini. Nah, ini kalau 256 bit keys itu dia semakin panjang. Nah, ini ada kesimpulannya jika pengirim dan penerima memiliki kunci yang sama untuk mengacak dan mengirim pesan, hal ini disebut enkripsi simetris seperti sensor cipher. Kunci rahasia disetujui terlebih dahulu atau rahasia diwanti. Jadi kan kalau misal kayak sensor tadi, ini kan penerima dan pengirim harus tahu ya. Jadi kalau misal pengirimnya eh, algoritmanya plus 5, maka pengirimnya juga harus tahu bahwa itu plus 5 bahwa nanti penerimanya algoritmanya juga jadi min 5 supaya cocok. Kemudian yang kedua yaitu ada kunci asimetris, kunci publik yang dapat ditukar dengan siapa saja dan kunci pribadi yang tidak dapat diberikan. Kunci publik digunakan untuk menskripsi data dan siapapun dapat menggunakan yang membuat pesan rahasia. Namun rahasia tersebut hanya dapat dideskripsi oleh komputer yang memiliki akses ke kunci pribadi. Jadi kayak kita tuh bisa masukin pesan apa aja, tapi yang bisa mengakses pesan itu cuma komputer yang punya akses. Kemudian kriptografi kunci publik adalah dasar dari semua pesan aman internet, termasuk protokol keamanan dengan berbagai SSL dan DLS. Melindungi kita saat menjajah web. Jika kita melihat gambar kecil atau huruf HTTPS di bilah alamat browser Anda, itu berarti komputer ini menggunakan enkripsi kunci publik untuk bertukar data secara aman dengan sesuai dengan negara. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana virus itu masuk ke sebuah komputer. Jadi virus itu ada beberapa cara untuk masuk ke dalam komputer, teman-teman. Yang pertama itu menipu dengan kedok install baruan keamanan. Jadi kalau kita disuruh tiba-tiba ada disuruh install update keamanan itu jangan langsung percaya. Kita cek dulu bener apa enggak. Jadi itu virus yang akan masuk ke komputer kita. Nah, virus kalau masuk ke komputer kita itu bahaya karena dia dapat mencuri, menghapus file apapun, atau bahkan mengontrol program lain dan mengizinkan orang lain mengontrol komputer itu dari jarak jauh. Dengan virus komputer ini, si peretas dapat mengambil alih jutaan komputer di seluruh dunia dan menggunakannya sebagai pasukan digital atau dikenal sebagai botnet untuk menyerang dan menghapus situs web. Nah, ini ada cara lagi bagaimana virus masuk. Ada cara DDoS, Distributed Denial of Services. DDoS adalah ketika peretas membanjiri situs web dengan selalu banyak permintaan. Serangan datang dari banyak komputer sekaligus. Ya kalau normalnya masih 100, normalnya kalau jutaan, bayaran itu kan pasti web itu tidak berat dan bisa merespon sebanyak itu ya. Kemudian ada phishing. Phishing ini mengirimkan email spam dalam jumlah besar sebagai upaya mengelabui orang yang akan membagikan informasi pribadi sensitif. Ini ada beberapa cara untuk mencegah komputer kita dari being hack. Yang eh, yang pertama ada menggunakan password yang kuat. Yang kedua itu ngecek alamat web, autentikasi alamat web. Yang ketiga menginstal security system update secara berkala. Kemudian jangan menginstal software yang tidak kamu percayai. Yang terakhir yaitu bagaimana sebuah search itu bekerja. Jadi ketika kita melakukan pencarian, mesin mencari sebenarnya tidak menuju ke www untuk menjalankan pencarian Anda secara real time. Karena kan itu nggak mungkin ya, soalnya ada lebih dari 1 miliar situs web internet yang sebenarnya dibuat setiap menit. Jadi jika mesin pencari harus menelusuri secara real time, itu akan memakan waktu lama. Jadi untuk mempercepat pencarian, mesin pencari terus-menerus memindai web terlebih dahulu untuk mendapat informasi yang mungkin dapat untuk pencarian kita nanti. Jadi kita itu kan dihubungkan dengan internet ya. Internet itu web halaman-halaman terhubung satu sama lain melalui hyperlink. Mesin pencari itu terus-menerus dalam program yang disebut Spider yang melintasi halaman web ini untuk mengumpulkan informasi tentang setiap kali ia menemukan hyperlink, ia mengikuti dan ia mengikuti setiap halaman yang dapat ditemukan di seluruh internet. Untuk setiap halaman yang dikunjungi si Spider ini, ia mencatat informasi apapun yang mungkin diperlukan untuk